Aku kan orang Batubara. Oh, Batubara. Tuh pemikiran Batubara. Oh. Tak disiram tak bersuara. ini nih pantun ini udah viral nih. Tapi Iya. sampai sekarang Iya. aku nggak tahu siapa yang ciptakan pantun ini. Kalau orang Padang apa? Apa ya? Iya di awak lalu diurang. Oh iya. Cara apa cara? Iyo di awak lalu diulang. Itu artinya apa? Pacaran di awak, nikah diulang. Oh, mak. Adek Kantur. dirantau urang. Selamat berjumpa kembali di podcast PKS Semut bersama saya MRD dan di samping saya ada MIL. yang di samping saya ada IHS. inilah kami bertiga Tera Jana. Oke, kita bincang-bincang anak muda dulu ya kan. Udah lama nggak biar nggak apa kali. Nanti tua-tua aja apa pula. Jadi biar nggak apa kali kita apakan dulu. Cocok Bang Bib. Cocok. Kita apakan ini. Kita apakan Don? Biar nggak apa kali. Gimana Don? Jadi selama aku ikut ketua DPW Asprof Dr. Haji Usman Jafar LCMA, dia bercerita. Lama ini tweetnya nih. Tweet. Ceritanya keren banget. Perkara siasa, perkara politik. Nah, ini anak muda nih Bang Bib, Bang Ihsan. Pemilih terbanyak di 2024. Untuk pemilu 2024 tuh pemilih terbanyaknya anak muda. Makanya anak muda itu harus peduli dengan politik. Ustaz Usman cerita bahwa seberapa pentingnya siasa atau politik itu. Suatu hari penduduk Madinah itu membutuhkan air dan air itu susah di sana kan, harus beli ke orang Yahudi, sehingga Rasulullah bersabda, siapa yang Sama kayak mengundang Ustaz Usman kan. enggak, ini ceritanya pembukaan. Ini pembuka kayak gini udah langsung di skip orang nih kayak gini. Lanjut Don. Dengan Ustaz Usman Tit. enggak, ini serius. Ini serius. Tapi aku tertarik banget dengan cerita ini. Iya. Rasulullah bersabda, siapa yang bisa membeli sumur Yahudi tersebut, imbalannya surga. Masya Allah. Nah, Rasulullah itu biasanya bersabda itu, Bang Bib, dalam siasanya dia memberi motivasi. Seperti Muhammad Al-Fatih, sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik pemimpin akan menaklukkan Konstantinopel. Dia memberi motivasi, memberi suatu dorongan untuk itu terwujud. Kalau kata orang Medan diumbang lah. Diumbang ya. Surawannya Sur. Bang Habib nih ganteng kali. Kalau dia bayar kopi nih ganteng kali nih Iya, gitu kan. iya. Kayak gitu lah Kena kurang lebih. umbang. Kena Umbang, umbang. ya. Cair langsung. Langsung cair. Usman bin Affan bilang langsung cair. Biar aku beli ya Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang ingat harus pakai strategi siasat. Datang Usman bin Affan ke Yahudi. Biar aku bayar nih sumur kau nih. Kau jual nggak? Cuman aku jual sumur ini. Inilah pencarian aku satu-satunya. Kalau aku jual, apa lagi pencarian aku? Iya. Kata Yahudi. Pening Usman. Seminggu berjalan datang lagi Usman. Aku bayar 12 dinar, tapi aku bayar separuh. Suruh dia, mak, aku dapat 12 dinar, tetap dapat sumur separuh lagi. Dinegosiasi lagi sama Usman bin Affan. Saking pintarnya umat Islam tadi bersiasat, berpolitik, dinegosiasinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini milik Yahudi. Hari keempat milik saya. Hari kelima, keenam, ketujuh milik Yahudi. Hari 8 milik saya. Sesuai dengan nomor partai 8 kan. Kapan? Nah, ini kan orang Yahudi ini kan berpikir, mak untung kali ya 3-1 ya kan. Surlawa ya kan. Iya. Mak untung kali. Coba antum bayangin. Wilayah parkir Megal contoh. 3 hari antum megang seharian nih. Untung lah. Untung kali lah kan, Surlawa ya kan. Sur. Tapi pintarnya Utsman bin Affan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga setelah Yahudi jualan, hari keempat diumumkan dengan orang Muslim. Wahai penduduk Madinah, hari ini aku yang berkuasa untuk sumur itu. Silahkan ambil air sebanyak-banyaknya, simpan 3 hari ke depan. Pas hari kelima,
hari keempat, lima, enam, tujuh, tak ada orang beli air sama orang Yahudi. Hari ke-8 masuk lagi, wahai penduduk Madinah, hari ini aku lagi, silakan ambil lagi. Hari 9, 10, 11, tak ada lagi. Hari ke-12 pening lah Yahudi, lama-lama udahlah Usman, tak ada lagi beli air sama aku sejak kau megang air nih. Kau beli aja lah semua, dibayarlah lunas 20 dinar. Gimana menurut Bang Habib kisah ini sebagai anak muda? Ini sebenarnya harus diketahui juga sama anak-anak muda sekarang kan. Karena 2024 ini kita bakalan dapat yang namanya bonus demografi, ya kan. Jadi anak-anak muda sekarang ini yang kita ketahui apa ya, jauh gitu sama dengan politik gitu kan. Seperti yang antum katakan tadi gitu, bahwasanya di zaman Nabi dulu gitu, anak-anak muda itu ikut dalam andil politik ini gitu kan. Iya. Tapi saat ini anak muda ini seolah-olah dijauhkan dengan yang namanya politik gitu kan. Kita ambil contoh gitu. Jika anak muda saat ini tidak berpartisipasi dengan politik saat ini, gimana ke depannya negara kita ini? Kalau selalu yang memimpin negara ini orang-orang tua, antum lah dan sebagainya. Pandangan antum saat ini yang memimpin ini rata-rata kan ya kita tahu lah, golongan-golongan orang-orang tua gitu kan. Yang kita maunya ke depan ini kita yang mimpinnya anak-anak muda gitu. Jadi agar arah politik negara kita ini semakin jelas, pemikiran anak muda itu lebih fresh. Kalau itu pandangan dari abang gitu kan. Kalau menurut Doni gimana? Menurut Ihsan lah, Ihsan gimana? Nah, San, gimana San? Iya. Setuju sebenarnya sama Bang Habib. Kalau anak muda sekarang ini harus sudah ambil andil. Ambil andil, cocok. Perpolitikan kita. Pokoknya anak muda ini sebenarnya harus ini dia. Harus lebih ini lagi. Apa namanya? Itulah kan. Itulah pokoknya biar nggak apa kali ya. Kita TST aja lah. Sama tahu aja. Pokoknya itulah. Ya kan? Bukan lagi jadi kaum mageran yang Oh. rebahan aja ya kan di kamar. Bisa. Tapi bro, anak muda tuh bingung nih. Banyak anak muda berpotensi di luar sana. Bingung mengaplikasikan, mengeluarkan, mengekspresikan potensinya. Gimana caranya? Karena gini, tidak diberikannya ruang mereka, khususnya di negara ini, untuk mengembangkan kreativitas anak-anak muda saat ini. Gitu. Contohnya. Contoh saat ini, kita bilang aja lah mungkin aplikasi-aplikasi saat ini yang udah besar ya, seperti misalkan kayak Gojek, Grab, itu founder itu anak-anak muda semua. Kita lihat kan, kita nggak usah bilang sekarang teknologi itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita, ya kan. Jadi kalau kita tidak melihat teknologi, kita akan ketinggalan. Nah sekarang founder-foundernya itu semua atau bos-bos besarnya itu semuanya anak muda gitu, yang mana berpikiran jauh ke depan itu membuat negara ini jauh lebih bagus, jauh lebih maju gitu. Makanya hadirnya negara saat ini itu sangat penting untuk apa? Untuk memberi ruang anak-anak muda tersebut supaya apa? Aplikasi yang ada di pikirannya itu bisa terrealisasi gitu kan, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak gitu. Itulah kalau pandangan dari abang sendiri kan gitu. Jadi maunya kita itu sama-sama nih anak-anak muda ini kumpul, apa sih cocoknya yang harus kita berbuat gitu kan, untuk kita ajukan atau kita kasih ajukan ke orang-orang di dewan-dewan sana lah ya kan, ibaratnya kan. Apa gitu yang pengen kita suarakan bahwasanya agar anak muda ini dapat slot lah ke depannya bisa memimpin negara kita ini. Gitu. Oke. Itu menurut abang. Anak muda nih banyak nih jadi konten kreator kan, mengaplikasikan, mengekspresikan dirinya. Nah, ada masalah nih. Apa tuh? Keranjang kuning di TikTok ditutup. Nah, ini bagi aku masalah nih. Kalau Bang Ihsan setuju nggak bro, tuh keranjang kuning nggak dibolehin lagi? Setuju aja. Sebenarnya kan TikTok tuh dia izinnya edar di Indonesia ini tuh apa? Dia sebagai sosial media atau gimana? Ya kan, kalau memang tetap mau ada keranjang kuning itu ya diperbarui izinnya tadi di Indonesia ini. Nggak cuman sebagai sosial media. Atau mungkin bisa dibuat terpisah dari aplikasi TikTok ya kan.
Keranjang Kuningnya sendiri apa gitu namanya terserah. Tapi kan keranjang kuning itu memudahkan kaum Iya, milenial. ya memang Gen Z. memudahkan sebenarnya. Ini sebenarnya memudahkan, cuman kan dia ada regulasinya yang mengatur aplikasi tadi tuh. Menurut Bang Habib gimana tuh? Jadi gini, kalau abang sih setuju aja ya dengan adanya aplikasi-aplikasi belanja online seperti itu. Karena kenapa? Dengan adanya pandemi 2 tahun kemarin itu membuat kita itu terbiasa untuk melek teknologi. Iya. Jadi apa-apa semua kita udah melalui gadget, gitu kan. Semua kita tinggal pesan, gitu ya kan. Nah, di saat TikTok ini sekarang ditiadakan keranjang kuningnya dengan alasan menyelamatkan UMKM yang cakapnya kemarin itu Tanah Abang ya. Iya. Nah, ya kan banyak yang Salah satu contohnya. salah satunya kan Tanah Abang itu banyak penjualnya yang apalah maksudnya yang sunyi atau kurang laku gitu kan. Cuma kita balik lagi gitu kan, apakah regulasi pemerintah itu sudah tepat gitu untuk menutup keranjang kuningnya TikTok gitu kan? Karena kita tahu seharusnya bukan keranjang kuningnya TikTok itu. Kalau ini menurut abang Iya, ya. Iya. Menurut pribadi. Menurut pribadi ya. Bukan mewakili Iya, praksi. bukan mewakili juga. Jadi kalau menurut abang jangan keranjang kuningnya yang ditutup, tapi sosialisasi kepada pedagang-pedagang UMKM untuk bisa berkembang menggunakan aplikasi. Iya. Gitu kan. Nah, jadi Contohnya lebih detailnya gimana? ya mungkin sosialisasi penggunaan aplikasi kepada UMKM itu supaya bisa jualan melalui online, bersaing gitu kan. Nah, TikTok ini sebagai wadah ini sebenarnya untuk UMKM gitu kan, sebagai wadah UMKM itu jadi UMKM ini bisa loh berjualan di situ. TikTok ini memberikan wadahnya gitu kan. Karena kenapa? Rata-rata sekarang ya kita bilang Gen Z ataupun milenial itu sekarang berbelanjanya melalui aplikasi gitu kan. Mau itu orange, hijau atau apa semua itu kan udah ada di situ semua. Nah, sekarang tinggal perannya pemerintah itu untuk mensosialisasikan bagaimana sih UMKM yang mungkin belum terlalu melek teknologi ini bisa kedepannya itu paham loh gitu menggunakan teknologi ini gitu. Jadi bukan aplikasinya nih yang salah di sini. Ini menurut abang gitu kan. Karena abang juga dukung nih UMKM kan. Tapi UMKM yang benar-benar bisa ke depannya itu berkembang. Iya, Bukan lagi yang harus jualan ini barang saya beli enggak kayak gitu. Sekarang enggak tatap muka pun bisa sampai barang itu langsung kan. Apalagi COD tanpa kita ngasih uang barang itu sampai kan seperti itulah. Bukan berarti menutup kedainya. Bukan menutup kedainya, bukan. Tetap jualan. Ada juga tetap harus ada kedai offline-nya, online-nya juga harus ada. Gitu. Tinggal regulasinya aja harus dibenerin. Jadi ini lucu nggak nih pemerintah nutup TikTok TikTok keranjang kuning ini? Abang bingung juga sih ya. Kenapa? Itu kan banyak ya. Iya. Mau hijau, kuning, bilanglah TikToknya hitam. Kenapa cuma satu ini aja, yang lain itu tidak? Sebenarnya di dalam salah satu hijau atau orange itu kalau nggak salah abang ya, itu ada juga online-nya, ada juga live-nya, gitu kan? Ya kita nggak tahu kan, abang juga bukan orang TikTok kan gitu. Nah tapi apakah hanya diperlakukan sama TikTok? Nggak tahu juga abang. Kenapa pemerintah nggak menyediakan fasilitas untuk UMKM ini? Dikasihnya tripod, dikasihnya ini kan bantuan UMKM ada berbentuk styling, uang pembinaan. Tapi kalau abang ya, sebelum ke situ bantuan seperti itu, bantuan secara pengetahuan dulu Don, itu harus di ini juga gitu pengetahuan kan. Sosialisasi tadi gitu kan. Misalnya gini, dikasihlah tripod, dikasihlah misalnya kamera, tapi untuk mengoperasikannya mereka kan tidak tahu. Mungkin gitu kan. Itu dulu yang dijelaskan dulu sama UMKM ini kegunaannya seperti apa. Nah, caranya bisa untuk jualan sampai dengan closing itu seperti apa gitu kan. Itu juga harus jadi dirunut, jangan hanya ada dana, misalnya bantuan langsung belikan alat. Enggak gitu juga. Terakhir alat itu tidak terpakai dan mungkin pendapatan mereka juga segitu-segitu aja. Sebenarnya itu solusinya sebenarnya. Itu solusinya. Jadi dikasih sosialisasi tentang bagaimana berjualan di TikTok, UMKM semua mau di Tanah Abang, mau di pajak-pajak. Iya. Dikasih solusi lah. Iya. Terus dikasih fasilitas. Betul. Ini handphone, ini apa? Ini tripod. Jadi silakan live streaming. Menurut abang, belanja online saat ini itu sangat membantu UMKM sebenarnya. Karena gitu, mempermudah UMKM gitu kan. Jadi sangat disayangkan kemarin itu
ya nggak tahu ya, mungkin pemerintah dalam hal ini ada pemikiran yang lain lah gitu kan. Tapi kalau abang pribadi, jangan TikToknya ini yang diiniin, tapi UMKM kita ini diajak untuk lebih bertumbuh gitu kan, tumbuh kembang lagi. Maksudnya kedepannya itu seperti apa, karena kita tidak bisa menghambat perkembangan teknologi gitu. Teknologi itu nggak bisa kita hambat gitu, karena kedepannya teknologi itu semakin besar gitu kan. Nah itu dari 4.0 sekarang udah 5.0, itu harus kita siap-siap untuk nerimanya gitu kan. Nah, ini kenapa akibat pandemi kemarin itu kita nggak di rumah, inilah jadi sampai orang tua kita pun sekarang udah paham tuh beli online. Iya kan, beli online, semua beli online. Tinggal proses pembelajaran aja. Proses pembelajaran aja. Kalau kita mau maju atau stagnan, tidak menerima kemajuan. Tapi pengen mau negara maju. Gimana pendapat Bang Isan tentang kebijakan negara Menteri Perdagangan terutamanya menutup TikTok? Berat kan? TikTok keranjang kuning ini tepat nggak? Kurang tepat atau tepat sih? Nggak. Kurang lebih kayak gitu juga tadi. Jadi orang-orang yang UMKM ini kalau dia nggak mau mengikuti perkembangan zaman, dia tenggelam. Nah, yang nggak mau mengikuti perkembangan zaman itu UMKM itu pemerintahnya. Sebenarnya harus sinkron antara keduanya. Mungkin yang UMKM mau mengikuti tapi nggak punya fasilitas mungkin kayak HP pengetahuan. Tadi, ya. Kenapa pemerintah nggak menyediakan itu fasilitas itu? Pengetahuan, handphone dan tripod murah dan tripod murah berapa lah? Bukannya bantuan advokasi dari pemerintahan untuk UMKM ini banyak anggarannya? Iya, harusnya ya pemerintah juga itu kan tepat atau kurang tepat? Sebenarnya kalau kita lihat ada ininya plus minusnya sebenarnya. Apa plusnya apa minusnya, Bang Isan? Nah, kalau untuk menutup keranjang kuning tadi, mungkin ada menyalahi regulasi sehingga harus ditutup, ya kan? Iya. Nah, kalau minusnya ya jadi plusnya juga untuk UMKM tadi kan. Nah, kalau minusnya jadi untuk kita makin susah. Kalau konspirasinya ada yang bilang gini, ada kabar-kabar burung kata anak Medan. Apa itu? Kicau-kicauan gitu. Ada tetangga yang nggak suka sama berkembangnya tadi itu. Jadi ini diduga kabar-kabar burung lah. Ini menurut abang berdua lah. Sehingga dia mengusahakan itu ditutup agar kembali pasarnya ke dia. Bener nggak tuh? Tapi ada juga nih abang kabar dari kelinci. Tadi kan burung, ini kelinci. Oke, kelinci. Jadi barang-barang yang dijual di TikTok itu kan berasal dari, nggak tahu ya apakah dari Cina kah atau dari negara-negara tetangga, kita nggak tahu. Itu jadi itu dijual itu terlalu murah gitu kan. Nah itu juga yang membuat pedagang-pedagang konvensional apa sih, yang pedagang kita dalam negeri kita ini gitu kan, membuat kalah saing gitu. Jadi dalam artian TikTok ini menjual harga itu jauh di bawah harga normal. Nah, itu juga yang abang dengar dari kabar kelinci tadi itu. Dan enak banget jualan di TikTok ini Bang Bib. Bisa ngasilin ratusan juta dengan affiliate aja, dia bisa jualan punya orang aja. Tapi dengan izin. Iya. Antum kan nggak perlu punya barang. Iya. Antum affiliate. Iya, membantu. Itu kita bisa dapat komisi, dapat cuan dan gitu. kita nggak pakai modal. Bayangin anak muda bisa berkreasi dan berpendapatan dari situ. Iya, itu. Jadi ya sebenarnya sih kalau abang melihatnya pemerintah dalam hal ini sudah membantu untuk sosialisasi kepada UMKM. Cuma mungkin itu banyak hal-hal yang dilihat pedagang-pedagang UMKM ini yang mungkin tidak sesuai gitu. Kayak kata orang tuh ngancurin pasaran lah. Nah, gitu gini kan. Bang Bim, aku mikir gini kan. Apakah UMKM yang susah sinyal, susah berjualan kayak gitu? Tapi kan UMKM yang susah sinyal, contoh di kampung saya lah umpamanya, ada namanya Ujung Kubu. Itu batu bara masuk lagi ke Tanjung Tiram, masuk lagi ke ujungnya. Perbatasan Ujung Kubu. Tahu, pernah di situ. Ada istana situ kan? Ya, Istana Lian Emara sana. Itu susah sinyal Bang Bim. Dalam Ujung Kubu tuh lagi. Namanya Kapal Merah dan sebagainya.
kalau ada lah orang jualan di sana, jualan baju-baju, jualan tomat, ada namanya pajak kami, pajak Rabu namanya. Kan dia nggak bisa live streaming, umpamanya dia ngeluh lah nggak bisa live streaming, nggak bisa beli belanja dari TikTok, jualan dari TikTok. Ya kan di situ daerah situ juga berarti kan pembelinya susah sinyal juga. Ya. Jadi kan sesuai tempat. Ya. Nggak mungkin orang itu pengen jualan di TikTok, sedangkan pembelinya aja nggak bisa. Iya. Jadi kan Ini sesuai kan? ya cuma kan gini Don, jadi kan lihat pasarnya juga. Iya. Nggak mungkin TikTok itu sikit lah mungkin ya, abang bilang bukan nggak ada sama sekali, sikit yang pembelinya itu orang ujung kubu. Iya. Karena kan antum bilang tadi kan Iya. susah sinyal apa segala macam. Nggak mungkin orang Nah. ujung kubu gara-gara mau beli tomat aja cari di TikTok. Iya kan? Berarti di situ sistemnya itu masih offline, Iya. masih secara langsung kan gitu. Itu kan masih efektif, efektif kalau misalnya jualan-jualan masih seperti biasa lah gitu kan, kayak pasar gitu kan, atau yang kita bilang di sini pajak gitu kan, itu masih bisa, masih efektif gitu kan. Tapi kalau di tengah kota mana bisa? Sekarang semua sekarang udah pakai handphone kan gitu ya berarti. Karena gini, jujur kan, saudara abang juga kan ada jualan juga di Jakarta itu, 3 tokonya dijualnya sekarang semua. Kenapa? Beralih jualan online. Online pun dia coba, nggak ada yang beli, nggak ada yang nonton katanya. Nah berarti kan tinggal caranya aja. Kenapa orang lain itu bisa, gitu kan? Itu aja. Karena harus keluarga bang sendiri juga merasakan gitu impact dari ini online ini semua lah gitu kan. Iya sih. Jadi entahlah apa maksud dari dibalik. Kalau kata Nak Mira dibalik bakwan ini ada udang dibalik bakwan kata Nak Mira. Udang dibalik bakwan. Kenapa TikTok Ranjang Kuning ini ditutup? Itu Menteri Perdagangan yang punya kebijaksanaan. Ya. Pan. Jangan lupa pilih nomor 8. Oke. Ada kisah viral di TikTok nih Bang Ihsan. Di Aceh katanya. Ada seorang ayah yang digebukin sampai meninggal di tempat gara-gara mencuri. Lalu ada masuk telepon, diangkat oleh pemukul. Kan ada viral di TikTok. Iya. Diangkat oleh pemukul yang lagi membunuh, mati di tempat dia. Ada anak kecil yang lagi nelpon bilang kayak gini. Ayah, apakah sudah beli berasnya? Kami udah lapar di rumah. Lo bayangin Bang Bib, kau bayangin San? Ada orang yang digebukin sampai meninggal. Itu saking apa? Saking susahnya cari kerjaan di Indonesia ini. Digebukin, akhirnya nyuri, cuma pengen untuk beli beras untuk anak dan istri yang di rumah. Meninggal di tempat. Anaknya nelpon, ayah, berasnya udah dibeli, tapi udah lapar banget. Sekarang apa? Sekarang beras itu banyak di rumah tapi dia nggak bisa makan sama ayahnya. Gimana menurut Bang Ihsan? Keadaan yang maksa dia buat maling ya. Iya. Begitu sulitnya mencari pekerjaan. Iya. Duh, kadang Miris ya kalau Iya. sekarang kayak gitu. Jangan Ihsan. iya, jadi susah lapangan pekerjaan, ekonomi juga yang sulit buat dia jadi paksa maling. Kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan kan anaknya yang nelpon itu ya. Ini sebenarnya kisah nyata atau enggak? Di TikTok viral. Ya, dia kisah nyata atau cerita fiksi aja tuh? Nyata. Nyata kayak itu. Karena viral kan PP kan. Viral. YP. Miris lah melihatnya. Susahnya lapangan kerja tadi. Itu salah Kita- siapa sih sebenarnya? Kalau sebenarnya kayak sekarang nih, ini lagi buka nih CPNS, ya kan banyak juga di TikTok tuh ribut kalau untuk perempuan kuotanya sedikit, beda dari tahun-tahun semalam. Ada juga perbaca di komen CPNS tapi P3K tapi berkedok CPNS gitu-gitu kan. Nah, dia harus punya pengalaman minimal 2 tahun untuk bisa daftar itu. Nah jadi memang ya balik lagi ke pemerintah sebenarnya kan. Bagaimana ini solusinya untuk lapangan pekerjaan ini untuk rakyat-rakyat yang ya susah lepok aja di pemerintah ya kan, harus mikirin ini itu gitu lah. Jadi Bang Ihsan kan anak UIN tuh kan. Memang katanya rakyat itu berasal dari kata bahasa Arab ya. Apa tuh Bang Ihsan? Rakyat Iya. berasal dari bahasa Arab, baru dengar. Ro'in. Roy
Rohiyah. Yes. Hmm. Katanya artinya dijaga. Dan pemimpin itu artinya penjaga. Bukan hanya imam tapi penjaga. Jadi kalau Guru Ani jelasin tuh bahwa rakyat itu memang harus dijaga. Harus diperhatikan, dikasih kekurangannya, dikasih kelebihan. Itulah arti rakyat sebenarnya. Tapi ternyata rakyat kita bukan dijaga, Bang Bim. Iya, dijaga. Ada undang-undang bilang ini. Rakyat miskin itu dipelihara sama pemerintah. Dan juga Dipelihara tetap miskin gitu. Jadi kalau kata politik barat itu bilang selagi rakyatnya belum keluar dari kemiskinan dan dari belum bisa mendapatkan kecerdasan, maka disitulah gampangnya money politik bermain. Jadi gini nih, jadi kisahnya gini nih. Kalau rakyat pun tetap miskin, susah sekolah, Iya. susah dapatkan ilmu. Nah, ente tahu kan, biaya kuliah itu mahal banget. UKT mahal, beasiswa susah. Iya. Udah susah dicurangi pula gitu. Yang ada orang dalam biar bisa masuk. Nah, yang susah-susah gini kan, sehingga orang-orang yang di pelosok-pelosok sana pengen sekolah susah. Itulah kesempatan mereka, generasi mandat pemikiran, generasi tidak cerdas, tidak ada perubahan, sehingga mereka tuh gampang mendoktrin. Ente gak makan 2 hari 3 hari dikasih beras segoni, senang gak? Senang nggak? Dikasih beras. Iya. Ya kan? Di pelosok-pelosok tuh ada gitu, dikasih beras, dikasih telur, dikasih uang, pilih ya. Makanya apa ya, ada yang bilang tuh pemimpin yang baik itu tergantung siapa rakyatnya. Kalau rakyatnya ya masih kayak gini nih, belum ada perubahan, belum ada yang dipertaruhkan. Maka kalau Mata Najwa tuh bilang ini, hidup yang tidak dipertaruhkan, maka apa tuh? Lupa aku. Itulah, tahu. Ya testi lah, tahu sama tahu lah. Aduh. Memang kalau cerita apa ya, kesenjangan sosial nih saat ini miris ya. Cuma abang nggak mau masuk ke ranah ininya ya. Kenapa bisa seperti itu pemerintah? Karena itu udah adalah yang memikirkan gitu ya kan. Cuma yang kita miris semakin kesininya kok semakin banyak gitu kan. Apa ya, merampok hanya untuk menyekolahkan anaknya gitu kan. Untuk ngasih makan keluarganya, kan miris kita gitu kan. Di saat mungkin pembangunan negara kita itu sedang meningkatnya, tapi masih ada rakyat yang seperti itu gitu kan, yang tidak makan Jadi berapa hari kan. Jadi gitu. Bang Bim, itu yang aku bilang sama kawan-kawan di daerah. Aku kan orang Batubara. Oh, Batubara. Tuh tiram Batubara. Oh. Tak disiram tak bersuara. ini nih pantun ini udah viral nih. Tapi Iya. sampai sekarang Iya. aku nggak tahu siapa yang nyiptakan pantun ini. Iya. Aku tulis di skripsi aku nih pantun ini. Buat Tanjung Tiram Batubara, tak disiram tak bersuara. Iya. Di skripsi aku tuh kecenderungan pilihan politik terhadap masyarakat Oh, berarti ini Melayu. Visipol. Pemikiran politik Islam. Di mana? Net. Jadi kan menarik tuh. Setelah aku observasi dan sebagainya, setelah aku observasi kan, apa tadi? Lupa aku jadi ya. Batubara, di Batubara. Di Batubara setelah aku observasi kan, bener ternyata Batubara, Tanjung Tiram Batubara, tak disiram tak usara. Kenapa? Kurangnya ilmu wawasan politik. Nah itu bukan salah rakyat. Aneh tuh aku tuh nggak sepakat kalau rakyat itu disalahkan. Karena salahnya tertamanya orang yang tahu tidak memberitahu.
Nah, kita tuh bertanggung jawab atas apa yang kita tahu, tapi tidak kita kasih tahu itu kita tuh ikut salah tuh. Jadi mereka tuh 100 limpol itu cepet, kalau kata orang tuh kojo tak kojo sibu matus. Kojo sibu tak kojo matus. Kojo tak kojo sibu matus. Jadi ada namanya tuh serangan fajar. Ada sekarang serangan 2. Bisa berubah pilihan politik itu. Jadi waktu kami bertanding lah di Pilkades kan, aku udah hitung suara itu. Aku udah serak sekitar 200-an paket per keluarga, bantuan, mengumpulkan sosialisasi, berikan edukasi. Hilang sekitar 300 suara disiram oleh calon lain. Sampai calon lain itu menghabiskan 300 juta lebih untuk nyiram di subuh, malam, sama pagi. 3 serangan. 3 serangan. Dum. 100. Cepet limpol 100, malamnya 100, subuhnya cepet limpol. Ada yang diantar ke TPS. Modalnya Bang Beb, foto, Itu tunjukkan, sebagai bukti. kasih. Seterang-terangnya itu sekarang money politik. Kebercandaannya itu. Itu aku teliti dari dalam sana. Sehingga ketika itu tadi Bang Beb, berhubungan kolerasi itu, ketika dibangun bagus-bagus pembangunan di daerah itu, hilang lampu neonnya, bam, dicabut. Baru sebulan, udah kupak, tahu kupak? Apa lepas? Udah lepas apa tuh bangunan tuh? Kenapa? Dibangun apa namanya tuh infrastrukturnya, tapi daya pikir, pengetahuan tidak dibangun, wawasan. Jadi masyarakat itu belum siap mendapat bangunan seperti itu. Jadi apa gunanya, nggak seimbang kan? Seharusnya seimbang. Kalau dalam ilmu fisika tuh kimia sih. Betul. Itu sejarah. 3 gaya harus menghasilkan 3 gesekan. Jadi seimbang dia. Jangan sampai banyak gaya nggak ada gesekan. Tapi menarik Don. Ini mau abang tanya juga nih. Antum percaya nggak? Nih kalian dua percaya nggak? Ada anggota dewan yang duduk atau terpilih itu tanpa mengeluarkan modal saat ini? Oh, percaya. Ini modal. Iya, maksudnya modal dalam minim. artian ya. Modal apa ya, nih? tetap ada, Iya. tapi minim. Tidak yang seperti Yang dibilang Doni tadi, serangan fajar apa segala macam. Tapi ada bisa duduk. Saya kenal orang tuh. Enggak, ini abang nanya, percaya? Percaya. Saya kenal orang, ada dia duduk di DPR itu cuma ngabisin sekitar 70 juta. Banyak nggak tuh? Banyak nggak tuh bagi kalian? Enggak lah, kalau DPR apa nih sekarang? DPRD kota 70 juta. Banyak lah. Karena abang ada ini juga. Ada yang lebih kenal nggak kenalannya? Ada Berapa? 10 juta RI. Siapa? Ada. Cerita. Ada lah pokoknya. Hanya 10 juta duduk RI. Oh iya, partai apa dia? Partai PKS. Oh, kalau PKS yakin ya? Yakin. Jadi itu Bang Beb. Aku ada game Bang Beb. 8 pertanyaan nih sebelum kita tutup lah. Ini apalah pertanyaan-pertanyaan Gen Z lah. Gen Z ya. Iya, Bang Beb. Kalau Bang Habib masih Gen Z. Milenial lah. Bang Beb angkatan milenial. Oke. Bang Habib suka nasi padang atau mie gacor? Nasi padang. Kenapa nasi padang? Masa ada alasannya? Mencoba. Karena milenial tadi mungkin ya. Nasi padang. Masih zaman kos-kosannya. Iya, karena ya abang orang Padang. Orang awak. Ambo. Kalau batu bara kan, batu bara Tanjung Tiram batu bara tak disiram tak bersorak. Kalau orang Padang apa? Apa ya? Iya di awak lalu diurang. Oh iya. Cara apa Jan? Iya di awak lalu diurang. Itu artinya apa? Ya, yang di awak yang diurang dia kan, yang di awak dilakukan. Iya. Ya maksudnya gini, maksudnya Doni, dia kan di Doni kan, tapi yang di abang di ini kan cakap abang, tetap aja Doni ini kan, tapi Doni iya kan. Oh, iya Jo, iya.
pilih aku ya. Iya. Ambil duitnya, pilih aku ya. Iya. Sampai rumah Tapi tadi pilih ya. ada yang bisa gitu kan? Apa? Pacaran di awal, nikah diulang. Oh, mak. Adek Kandung. dirantau orang. Oke. Aja. Kopi atau mixer? Isan. Kopi. Apa? Es krim nih. Es Ngilu gimana? gigi. Enggak. Oh. Kopi itu kan pahit. Ah. Mungkin ya sepahit masa Waduh. Depannya. Tapi mixernya ada enaknya. Ada. Mudah apanya? Cairnya. Oh iya juga. Iya juga ya. Ada yang menarik nih Bang Habib. Apa tuh? Ini semalam tuh viral nih antara kedua pilihan ini. AHY atau Caimin? AHY atau Caimin? Untuk kapan nih? Enggak, kalau Bang Habib tuh lebih suka mana? Aku nggak nanya itu untuk jadi apa. Aku Iya. nanya AHY atau Caimin, lebih suka mana? Caimin. Kenapa Caimin? nonton. Ya nonton ya. Dua-dua milenial nih. Apa yang Bang Habib paling suka dari Caiminnya? Caimin itu orang lama di politik. Dia sudah paham lah akan politik gitu kan. Dia ketua umum partai, dia anggota dewan juga. Jadi kalau untuk perpolitikan dia sudah cukup lama. Nggak bahaya ta? Nggak bahaya tak? Lu. Isan, Ganjar atau Prabowo? Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo. Apa yang menarik dari Prabowo? Ini coba itu. Nah, apa yang menarik dari Tadi Prabowo? katanya Yang daripada nggak- Ganjar, apa yang menarik daripada Prabowo dari Ganjar? Kalau dilihat jiwa ininya, nasionalismenya, Prabowo itu bukan bilang Ganjar nggak ini ya, cuman lebih terlihat di Prabowo, ya kan? Rasa nasionalismenya. Iya. Kan karena mantan tentara Iya, tadi. iya. Kalau gitu Prabowo tuh Anies. Anies lah. Kenapa? Kenapa? Anies juga. Apa? tuh? Apa? Kenapa Anies? Abang belum dikasih pilihan. Iya, Prabowo tuh Anies. Sebelumnya tadi Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo. abang milih Ganjar. Kenapa Ganjar? Karena Prabowo sudah mendukung 2019, Terus tapi kalah. apa yang abang sakiti dari Prabowo? Kayak ada yang perih gitu pas nyebut nama Prabowo. Gini, abang itu saksi di TPS 2019 ya. Perjuangan teman-teman saksi 2019 itu dari pagi hingga pagi luar biasa. Bukan di hari itu aja, sebelumnya juga perjuangan kampanye. Iya, tapi yang luar biasa di 2019 itu dong. Mhm. TPS itu tutupnya itu mulai itu jam 7 pagi. Selesai itu paling cepat tuh esoknya pagi jam 7. Ada yang jam 8, ada yang jam 9 pagi. Dan itu luar biasa. Peran saksi kita itu digantikan nggak mau, termasuk yang ahwat atau yang ibu-ibu. Digantikan udah tengah malam, diganti. Tidak usah, Pak. Tetap mempertimbangkan totalitas. Mas Tatotum namanya. Itu harus diketahui juga, harus sampai sana. Makanya kali ini saya tidak milih Pak Prabowo karena saya sudah berjuang untuk Pak Prabowo 2019. Tapi pada akhirnya Saya nggak tahu lah Pak, itu terserah Bapak. Itu biasa kalau pilihan Bapak mau kemana, saya nggak kalau permasalahkan. lagu Rosa tuh katanya apa? Ku menangis. Oke. Isan kenapa? Jadi Enggak. Prabowo tuh Anies. Anies lah. Ganjar atau Anies? Ganjar Anies lah. Tapi semalam abang ikut lari mah Ganjar. Itu profesional. Apa? Oh iya, lari apa nih? Tahu editor ini? Jadi Prabowo tuh Anies. Anies ya. Kok iya Anies? Alasan milihnya kenapa? Ya bukan, nggak kena alasan. Enggak, satu kata untuk Anies. Cerdas. Satu kata untuk Anies. Jenius. Sama aja. Tidak Ya, apa. tes lah kita tahu sama tahu. lah. Iya, betul lah. Tapi kalau kita balik ke Sumut nih, Ijek atau Bobby? Ijek. Ijek atau Bobby?
Bobby. Wih, keren nih. Kenapa milih Bobby? Karena dia sudah memimpin Medan. Kasih kesempatan untuk anak muda mimpin. Mimpin apa? Provinsi. Oh, karena muda. Karena muda. Kalau Bang Ihsan? Kalau pilihannya dari dua tadi, Iya. karena Ijek udah di provinsi jadi wakil, bolehlah dia yang memimpin. Gitu. Kalau pula aku tanya balik, Edi atau Bobby? Kalau bisa sih Pak Edi. Tapi tadi anak muda katanya. Karena Pak Edi itu insya Allah kita lanjutkan. Bukan karena takut sama partai kan? Tidak. Tapi Pak Edi itu memang nggak muda, tapi punya jiwa muda. Dia Iya. suka tuh nyanyi. Tapi harapannya nanti Don, Pak Apa? Edi kalau misalnya ngelanjutin, Sorawa. dia memilih wakilnya itu anak muda. Walaupun tingginya sama. Anak muda wakilnya Bobby lah. Cocok. Sama Ijek lagi pun cocok. Cocok nggak? Cocok. Jadi kalau Ihsan, Ayah Edi. Ayah. Ayah Edi. kenapa ya? Karena kami sama-sama suka ini lagu Seribu Mujahid. Iya. Ayah Edi tuh jiwa mudanya tuh asal Jiwa dengar muda. lagu Mujahid. Galal waton ya, galal waton. Salah. Salah. Kira pelan-pelan Pak Sopir. Udah berapa menit? Lama kali. Ya, terakhir. Jakarta. Oh iya. Telat. Makasih ya. Jakarta tiket. Ini seharusnya tidak perlu ditanyakan lagi. IKN. Kenapa milih KN pula? Banyak kali udah uang kita ke sana. Oh Jadi gitu. Harus selesai lah. Kalau nggak selesai, mati kali lah. Kata-katanya Medan. Mati kali. Tapi pada dasarnya kami menolak. Closing statement Bang Ihsan Ini di untuk anak-anak muda apa Bang Ihsan? Kayak anak-anak muda, jangan lagi rebah-rebahan di kasur itu ya. Ini teknologi dimanfaatkan sebetul-betulnya, jangan jadi ini membawa dampak yang negatif untuk kita. Tapi kita manfaatkan teknologi ini jadi dampak yang positif untuk diri kita. Mungkin itu aja ya. Baca. Baca. Kalau kita habis podcastnya tidur. Closing statement. closing statement 2024 anak muda pilih ke TPS. Siapa yang dipilih? Terserah mau yang ini Atau yang ini. Pilihan hanya ada dua, yang ini atau yang ini. Ini ada nomornya, ini tak ada nomornya. Iya. Kalau susah nyari itu, pilih yang ada nomornya. PKS ini tahu nggak panjangnya apa? Apa tuh? Partai kita semua. Partai kita Oh. semua. Jadi partai kayak kami yang lagi bicara, partai kalian yang lagi nonton. Partai kalian semua juga. Sampai jumpa di podcast PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, weh.